Istirahat aja. Serius? Serius, gue juga capek. Gue tuh kayak lagi di roller coaster. Tahu nggak tadi? Ukis jingga untuk sang seja. Zara sedikit cemas pada keanehan sikap mamanya yang begitu bersemangat ke acara makan malam dengan keluarga. Fatah. Sementara itu, Akila tadinya sempat emosi pada Mohan. Namun, pengirim pesan teks misterius berhasil menyadarkannya untuk bersikap sebagai seorang manajer yang profesional. Kenapa? Habis baterai. Mau dicas dulu? Enggak usah. Makasih. Gua langsung aja. Akhirnya, rapat Mohan bersama para petinggi di perusahaan parfum yang diiklankan selesai juga. Namun, ujiannya, HP Mohan sudah keburu lobat dan perjalanan dari sana menuju teras kafe lumayan jauh. Maka Mohan langsung berangkat naik motornya. Pas bersisian dengan mobil Kata yang saat itu sama-sama ngebut menuju kafe. Yuka pun terus menelepon Kata, memintanya segera datang dan memastikan mereka nanti langsung masuk aja. Nggak harus cari parkiran lagi. Duh, gue tahu posisinya dia sekarang aja di mana. Gue nggak tahu. Sementara itu di teras kafe, Akila semakin panik. Kenapa HP Mohan nggak bisa dihubungin? Rupanya Harry memperhatikan Akila, lalu menghampirinya hanya untuk bertanya kenapa Mohan belum tiba. Namun, ada yang aneh pada gerak-gerik Harry, karena dia seakan sengaja menoleh ke arah Tante Rita yang sibuk merekam. Seolah Harry tahu sedang direkam, maka dia sengaja mendekat ke Akila. Entahlah ya, apapun maksud dan tujuan Harry, yang jelas Tante Rita sangat semangat agar video itu bisa jadi pengalihan gosip untuk nanti ditunjukkan pada Mayang bahwa Akila bukanlah pacaran dengan Mohan. Kak, hai Zara, hai, keren banget harian kamu. Oh, makasih Kak. Sementara itu, Ale menghampiri Zara dan Fatah. Rupanya, Ale masih terpukau dengan video Zara saat menari tadi. Maka Ale langsung memuji Zara tanpa peduli pada Fatah yang terus memandang mereka. Bahkan, Ale masih basa-basi tanya sejak kapan Zara menari dan membahas tentang ramainya acara malam itu. Pastinya Zara menjawab dengan ramah, disertai senyum malu-malu yang agak kikuk. Bagusnya ini nggak berlangsung lama. Ali permisi dari mereka. Sementara Fatah kembali tersenyum pada Zara. Toh, nggak ada yang salah di perbincangan tadi. Mohan masih belum bisa dihubungin. Aduh, ya udah, kita main dulu aja deh. Nggak apa-apa. Yang penting penontonnya nggak ribut. Oke, aku kasih tahu Fabio ya. Kasih. Ya. Sementara itu, Ale menghampiri Zara dan Fatah. Rupanya, Ale masih terpukau dengan video Zara saat menari tadi. Maka Ale langsung memuji Zara tanpa peduli pada Fatah yang terus memandang mereka. Bahkan, Ale masih basa-basi tanya sejak kapan Zara menari dan membahas tentang ramainya acara malam itu. Pastinya Zara menjawab dengan ramah, disertai senyum malu-malu yang agak kikuk. Bagusnya, ini nggak berlangsung lama. Ali permisi dari mereka. Sementara Fatah kembali tersenyum pada Zara. Toh, nggak ada yang salah di perbincangan tadi. Mohan masih belum bisa dihubungin. Aduh, ya udah, kita main dulu aja deh. Nggak apa-apa. Yang penting penontonnya nggak ribut. Oke, aku kasih tahu Fabio ya. Kasih. Ya, karena pengunjung mulai resah, Zara pun menghampiri Akila untuk mencari solusi mengulur waktu menunggu kedatangan Mohan. Maka Akila mengarahkan anggota Siplai lain untuk main musik. Apalah dulu. Dan bagusnya ya, keresahan mereka nggak berlangsung lama karena pada saat itu motor Mohan telah sampai pas di depan Kov. Tolong deh, lo telat banget, terus lo datang sama dia. Nah, ini bisa jadi hoax nih buat Mayang. Sebenarnya Akila merasa lega karena akhirnya
pertunjukan akan segera berlangsung. Namun keprofesionalan Akila sedang diuji nih, karena bersamaan mobil Kata nyampe juga. Jadi kesannya Mohan dan Kata sengaja datang barengan. Pastinya di situasi ini yang paling senang adalah Tante Rita, si paparazzi dadakan, karena bisa mendapatkan pengalihan isu. Yang ketiga seolah Mohan sedang dekat dengan Kata, karena saat itu keduanya beriringan masuk kafe. Gua langsung, ya iyalah, lu mau ngapain lagi? Yoga Mohan, come on. Sementara Akila yang memanas langsung membentak Mohan untuk segera manggung. Namun hati Akila semakin memanas ketika nada sinisnya mempertanyakan pada Kata tentang pemotretan yang ada. Kata menjawab santai tentang keseruannya. Seakan ya, Kata emang sangat senang dengan kecemburuan Akila yang sangat terlihat jelas. Lalu, lewatlah Raisa yang baru nyampe juga di depan. Akila langsung berjalan ke seberang panggung untuk ikut menonton pertunjukan tersebut. Harusnya momen ini seru. Dan kenapa Catalina ngerusak mood gue di saat Akila masih di mode bete? Karena Catalina tadi, di saat yang sama, Mohan justru sedang harus berjuang melawan diri sendiri. Sesaat, Mohan sempat menoleh ke Akila. Namun Akila yang emang gak tahu kondisi Mohan pun juga sedang sibuk dengan kekesalannya. Malah menoleh kanan kiri melihat sekitaran. Sepertinya saat ini emang hanya Raisa yang paling paham tentang Mohan. Raisa tahu, ya, penyakit mental Mohan terkadang bisa kepancing kambuh jika menghadapi situasi yang memicu adrenalin. Sementara Akila yang memanas langsung membentak Mohan untuk segera manggung. Namun hati Akila semakin memanas ketika nada sinisnya mempertanyakan pada Kata tentang pemotretan yang ada. Kata menjawab santai tentang keseruannya. Seakan ya, Kata emang sangat senang dengan kecemburuan Akila yang sangat terlihat jelas. Lalu lewatlah Raisa yang baru nyampe juga. Di depan, Akila langsung berjalan ke seberang panggung untuk ikut menonton pertunjukan tersebut. Harusnya momen ini seru. Dan kenapa Catalina ngerusak mood gue? Di saat Akila masih di mode bete karena Catalina tadi, di saat yang sama Mohan justru sedang harus berjuang melawan diri sendiri. Sesaat, Mohan sempat menoleh ke Akila. Namun, Akila yang emang enggak tahu kondisi Mohan pun juga sedang sibuk dengan kekesalannya, malah menoleh kanan kiri melihat sekitaran. Sepertinya saat ini emang hanya Raisa yang paling paham tentang Mohan. Raisa tahu, ya, penyakit mental Mohan terkadang bisa kepancing kambuh jika menghadapi situasi yang memicu adrenalin. Dan nyatanya, kehadiran Raisa benar-benar sangat membantu. Karena pada saat tersebut, Mohan tiba-tiba tegang. Di telinganya seperti terdengar suara berdenging, membuat Mohan mulai panik. Maka dengan sekuat tenaga, Mohan berusaha mengendalikan diri. Spontan, Mohan menoleh ke arah Raisa yang emang udah standby berdiri di tempat yang gampang terlihat, memberikan senyuman agar Mohan kembali tenang. 2-3 kali dengingan itu masih muncul. Mohan pun terus menoleh ke arah Raisa hingga akhirnya ikut tersenyum, penuh terima kasih dan siap tampil maksimal. Akhirnya si Play tampil. Penonton langsung bersorak. Para personel mulai memainkan musik dengan Mohan yang mengambil peran sebagai vokalis. Lagu pertama berlangsung seru. Penonton pun larut dalam suasana. Akila yang tadinya emosi pun mulai luluh. Aura Mohan ketika bernyanyi memang selalu memikat. Setiap lirik yang keluar dari mulutnya seperti memiliki makna. Entah kenapa, Akila mulai merasa bersalah karena sempat berpikiran negatif soal kedatangan Mohan bersama Kata. Namun, itu belum selesai. Lagu kedua pun dimulai. Dan kali ini, suasananya lebih syahdu. Di sela-sela lagu, Mohan menatap ke arah Akila yang berdiri
agak di pinggir, dekat tiang lampu, gantung kaf, senyum tipis Mohan mengembang, seolah ingin berkata, "Maaf, tapi aku tetap ada di sini buat kamu." Akila sempat tersenyum balik, tapi buru-buru mengalihkan pandangan. Bukan karena malu, tapi karena ia tak ingin terbawa suasana. Namun Fabio, yang sedari tadi berdiri di belakang Akila, ia menatap Mohan di panggung, lalu memandang Akila. Ada rasa tak nyaman. Di sudut lain, Tante Rita masih asyik merekam. Kali ini, kameranya berganti fokus bukan hanya ke Mohan dan Akila, tapi juga ke Fabio yang mulai tampak gelisah. Tante Rita menyeringai, seolah dia tahu potensi konflik baru sedang tumbuh di antara ketiganya. Dan benar saja, seusai lagu selesai, Mohan turun dari panggung dan langsung menghampiri Akila. "Maaf ya, gua telat." Akila menatap Mohan dalam diam, tapi di matanya terlihat jelas semua emosi yang tadi ia tahan sudah mencair. Ia ingin marah, tapi lebih ingin memeluk. Namun belum sempat ia bicara, Fabio lebih dulu menyela. Bro, tampilannya keren, Man. Tapi kayaknya ada yang harus kita omongin deh soal acara berikutnya." Mohan menoleh ke Fabio. "Acara berikutnya? Kan lu udah pegang rundown-nya." "Iya, tapi kan lu baru datang. Jadi, gue kira." Mohan menangkap nada sinis itu. Ia tersenyum, tapi tak membalas. Akila merasa suasana mulai memanas. Ia langsung mengambil alih. Udah. Ini bukan waktunya bahas itu. Kita selesain dulu acara malam ini." Fabio menatap Akila, lalu melirik Mohan, kemudian pergi tanpa bicara. Sementara Mohan hanya menarik napas, lalu menatap Akila. "Kamu? Oke, sekarang iya," jawab Akila singkat. Mereka berdiri dalam diam, tapi kehangatan mulai terasa. Saat itu pula, Raisa mendekat, memberi Mohan botol air minum. "Kamu hebat banget tadi," ucap Raisa sambil tersenyum. Mohan mengambil botol itu, lalu menatap Raisa dengan tulus. "Makasih Raisa, beneran. Lo penyelamat gue tadi." Akila mendengar itu. Tatapannya kembali berubah. Tapi sebelum pikirannya melayang kemana-mana, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Dia gak sebaik itu. Kil, jangan lengah." Akila terdiam. Layar ponsel di tangannya bergetar lagi. Kali ini, sebuah foto dikirimkan. Foto itu adalah potret Raisa dan Mohan di parkiran. Beberapa hari lalu, tampak Raisa menyentuh pundak Mohan, dan mereka terlihat dekat. Akila mematung. Sementara di seberang kaf, seseorang sedang duduk di balik tirai, mengenakan hoodie gelap dan topi rendah. Di tangannya, ponsel dengan kamera aktif masih merekam dari kejauhan. Dia tersenyum kecil. Permainan baru aja dimulai. Setelah menerima pesan misterius itu, hati Akila mendadak tak tenang. Ia mencoba menepis kecurigaan, tapi foto itu terus mengganggu pikirannya. Ia melirik ke arah Raisa yang sedang tertawa kecil bersama Mohan, lalu menunduk, menyimpan ponselnya. Di sisi lain, Fabio yang melihat interaksi mereka dari kejauhan hanya bisa menggeleng pelan. Ia lalu mendekati Akila yang berdiri sendirian di dekat dinding. "Loh, oke." Akila mengangguk pelan. "Iya, cuma capek. Kalau lo mau cerita, gue dengerin." Akila menoleh, menatap Fabio. Ada ketulusan di sana, tapi juga sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Mungkin simpati, mungkin lebih thanks Fev, tapi gue butuh waktu dulu, ujar Akila pelan. Fabio mengangguk, lalu menepuk bahu Akila dengan lembut. "Gue di sini kok, selalu." Sementara itu, di tempat parkir kaf,
kata baru keluar dari mobilnya sambil membawa jaket Mohan yang tertinggal. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat seorang pria berdiri tak jauh dari mobilnya, mengenakan hoodie dan topi. "Kamu siapa?" tanya kata waspada. Pria itu tak menjawab. Ia justru tertawa pelan dan berkata, "Kamu harus hati-hati. Kadang orang yang kamu anggap teman justru paling bahaya." Kata menatapnya tajam. "Maksud kamu apa?" Pria itu mengangkat ponsel, menunjukkan sesuatu di layarnya, sebuah rekaman. Lalu ia melangkah mundur dan menghilang ke dalam gelap. Kata langsung membuka isi rekaman itu. Wajahnya memucat kembali ke dalam kafe. Mohan menyadari ekspresi Akila yang berubah. Ia mendekat pelan. "Kamu kenapa?" "Gak apa-apa," jawab Akila cepat. "Akila, ngomong sama aku dong. Jangan diam gini." Akila menatap Mohan, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan foto yang tadi ia terima. "Ini Mohan terdiam. Ia mengenali foto itu, momen saat Raisa datang menemuinya karena ada hal penting yang harus disampaikan soal keberangkatan ke Jogja, tempat acara berikutnya digelar. "Ini bukan seperti yang kamu pikir. Jadi, harusnya aku pikirnya gimana?" Mohan menarik napas panjang. "Aku gak ada hubungan apa-apa sama Raisa. Dia teman, cuma teman. Tapi kalau kamu gak percaya, aku juga gak bisa maksa." Akila terdiam. Tapi sebelum ia menjawab, kata tiba-tiba masuk dan menarik Mohan ke samping. "Kita harus ngomong sekarang." Akila hanya bisa melihat mereka dari jauh, dan itu cukup membuat pikirannya makin kacau. Setelah beberapa menit, Mohan kembali. Wajahnya tegang. Akila, gue harus cerita sesuatu. Tapi mungkin kamu gak siap dengarnya." Akila menatap Mohan penuh tanya. "Kayaknya ada yang pengen ngadu domba kita. Dan gak cuma kita, semua orang di sekeliling kita juga bisa kena." Akila mengernyit. "Maksud kamu?" Mohan menatap Akila dengan serius. "Ini lebih dari sekadar gosip atau salah paham. Ini kayak permainan yang dibuat seseorang. Seseorang yang kenal kita semua dan tahu kelemahan masing-masing. Sementara itu, di luar kafe, pria berhoodie itu menatap layar laptopnya dengan berbagai folder terbuka. Raisa, X Mohan, Akila, Iva View, kata catatan lama. Project Alpha. Ia tersenyum sambil mengetik. Fase 1 selesai. Selamat datang di permainan.